Liv sekarang serasa mencengkam. Mungkin karena pandangan sinis Yuan terhadap pasangan yang sok mesra di depannya. Saat ini Aurel semakin gencar melayangkan aksinya memanas-manasi Yuan dengan bermesraan dengan Doni. Aurel yakin kalau Yuan pasti masih sangat mencintai Doni. Secara mereka pacaran sudah sangat lama. Pep, nanti malam kita clubbing yuk, ajak Aurel kepada Doni. Yang ditanya diam saja karena masih tidak enak hati kepada Yuan. Karena dialah yang ketahuan selingkuh duluan. Amar hanya santai menempelkan punggungnya di dinding lift, sedang Yuan dengan mulut komat kamit menirukan Aurel. Sekarang menghadap ke Amar. Dia malas melihat dua manusia ini di depannya. Amar, gak usah rese ngapa? Teriak Yuan spontan karena Amar menguncir mulut Yuan dengan tangannya. Aurel tersentak kaget mendengar ocehan Yuan yang begitu santai dengan Amar, seolah memang mereka berdua ada hubungan yang spesial. Ternyata Doni yang masih sangat mencintai Yuan tak terima. Dia tak rela Yuan yang selama ini tidak pernah dia rusak, tapi tiba-tiba Amar hadir dan mendapatkan semuanya yang ia tunggu-tunggu dari Yuan. Ting, lift pun terbuka. Tentu saja Amar dan Yuan yang turun karena lantai mereka duluan. Dengan mengalungkan satu tangannya ke pundak Yuan, Amar berjalan di tengah-tengah Doni dan Aurel. Yuan hanya diam saja menuruti tuntunan Amar. Ini kenapa lo ikut masuk ke kamar gue sih? Seru Yuan ketika dirinya baru sadar kalau Amar masuk ke dalam kamar hotelnya. Alah, cuma ikutan masuk aja, protes. Itu tadi gue lihat mereka ngintip kita. Udahlah, gue cuma nebeng duduk aja. Takutnya mereka masih nunggu di depan lagi. Jawab Amar ngawur mencari alasan saja. Ya udah, gue mandi dulu. Yuan langsung mengambil pakaian gantinya dan masuk ke kamar mandi. Tak lama setelah ia masuk ke kamar mandi, teleponnya berdering dan tentu saja hanya didengar oleh Amar. Halo Yuan. Ih, rese lu. Pikir gue lu kemana? Nggak taunya malah dinas ke Bali sama Amar. Gitu bilangnya ogah deket-deket cowok jutek. Hahaha. Celotehan Mita membuat Amar ingin menjawab. Yuan lagi mandi noh, nanti telepon lagi ya, jawab Amar. Kemudian ia mematikan panggilannya. Krik krik krik. Mita dan Dini saling berpandangan dan mencerna keadaan yang membangongkan ini. Suara Amar kan ya? Gue nggak salah denger kan Din? Enggak Mit, lo nggak salah denger. Soalnya gue juga denger kok. Itu artinya Yuan sama Amar, mereka berdua mulai berekspektasi sesuai hati mereka. Ketika Yuan keluar dari kamar mandi, ternyata Amar sudah tidak ada di sana. Kini HP-nya kembali berbunyi dan kali ini dari Rio. Halo Mas, ada apa? Halo Dek, kamu di mana? Hari Minggu keluarga calon suamimu mau kesini loh, ngelamar kamu. Hari Minggu berarti besok dong. Lah, aku masih di Bali Mas. Acaranya jam berapa? Tapi kamu besok pulang kan ya? Acaranya malam kok Dek. Ini juga hanya keluarga besar saja, nggak banyak-banyak. Tapi kalau kamu nggak ada, Mas juga nggak enak. Kan mereka belum ketemu kamu. Iya Mas, besok pulang. Yuan usahakan sebelum acara dimulai Yuan sudah sampai rumah ya, jawab Yuan. Kemudian panggilan telepon mereka berakhir. Yuan baru ingat, kan Amar lagi di Bali sama dia. Ngapain dia repot-repot panik segala kalau telat? Mending dia bareng Amar aja pulang ke rumah kakaknya. Yuan memutuskan untuk menghubungi Amar, tapi dia lupa dia nggak punya nomor HP-nya. Alhasil, setelah memoles lip tint ke bibir seksinya, dia keluar kamar akan menemui Amar. Tapi ternyata hal sama akan dilakukan Amar. Jadi mereka bertemu di depan kamar masing-masing. Mereka berdua tampak kikuk dan setelah itu Amar mengajak Yuan jalan-jalan ke taman hotel di rooftop gedung. Jadi lo yakin mau nikah sama gue? Tanya Yuan langsung. Dia sih tidak mengapa bila harus menikah dengan Amar. Tapi dia juga berjanji pada dirinya sendiri tidak akan membuat masalah ketika menikah dengan Amar.
Tapi yang ditakutkan adalah Amar akan menolak mentah-mentah pernikahan mereka di depan kedua keluarga yang sudah berkumpul. Kan sangat memalukan. Yakinlah kalau gue nggak yakin pernikahan ini nggak bakalan jadi, Yuan. Oke, gue ngerti. Tapi masalahnya di sini kita kan nggak saling suka. Gimana caranya gue bisa jalanin pernikahan ini sama lo? Jangan banyak mikir, woi, santai aja. Anggap aja nanti kita ngekos bareng dalam satu rumah. Gampang banget ngomongnya. Kalau gitu kita bikin perjanjian aja ya, gimana? Perjanjian apaan? Jangan aneh-aneh. Pernikahan itu sakral, gue nggak mau lah bikin kayak gitu. Ya elah Amar, gue cuma mau no sex. Udah itu aja, pinta Yuan. Tapi hal itu langsung ditolak Amar dong. Justru karena seks halal yang diincar Amar dari pernikahannya dengan Yuan. Jadi gue harus ngelayanin lo diranjang gitu. Ya mau nggak mau, lo ya harus gitu. Mendengar jawaban Amar, Yuan jadi ngilu sendiri. Dia tidak bisa membayangkan berada di bawah kungkungan Amar. Laki-laki tampan tapi jutek habis itu. Mereka juga membahas kepulangan mereka besok. Memang pekerjaan mereka hanya 1 hari. Mereka memutuskan untuk pulang lebih awal dan langsung terbang menuju rumah Rio yang terletak di Cilengsi itu. Singkat cerita, keesokan harinya ketika siang, Amar dan Yuan sudah sampai di rumah Rio. Mereka menaiki angkutan umum untuk sampai di kampung itu. Amar yang tak pernah naik angkutan umum merasakan pusing dan mual. Gila, nggak ada kendaraan lain apa sih yang bisa kita naikin? Taksi misalnya? Alah, ngeluh aja loh, cemooh Yuan ketika dia susah payah membawa barang-barang mereka berdua ditambah oleh-oleh. Seturunnya mereka dari angkot di gang depan tadi, Yuan kasihan melihat nasib Amar yang begitu. Jadi dia bantu bawakan barang-barang Amar. Rio yang sedang menyapu halaman di depan rumah sontak terkejut melihat adiknya kesulitan membawa barang-barang. Lebih terkejutnya lagi ketika melihat sosok laki-laki di belakang adiknya yang lagi teler. Loh, Mas Amar? Rio berlari mendekati Amar. Dia sudah tak peduli lagi dengan adik perempuannya yang sedang kesulitan. Idih, gila Mas Rio ya, malah nolongin Amar dia. Yuan kemudian berteriak memanggil Asri yang pasti ada di dalam. Amar langsung beristirahat di kamar Yuan yang terbilang kecil. Lebih kecil dari kamar kosannya. Dia sampai heran, apa bisa Yuan bernafas di dalam kamar sesempit ini? Setelah meminum teh jahe hangat dan menggosok perutnya dengan minyak angin, kini kondisi Amar lebih mendingan dan terbilang sudah sehat lagi. Dia keluar kamar dan menemui Rio yang sedang santai minum kopi di teras rumah. Mas Amar, sini duduk mas, mau kopi nggak? Biar Yuan yang bikinin. Nggak usah mas, saya tadi kan abis minum teh jahe. Iya ya, oh iya mas. Kok bisa sih, kata Yuan, Mas Amar ini teman satu kerjanya, masuknya barengan juga. Lah, bukannya bapaknya pemilik perusahaan ya? Iya Mas Rio, jadi saya kan suka ngabisin uang orang tua aja. Jadi saya lagi dihukum, disuruh kerja jadi karyawan baru mas. Iya mas, Yuan belum tahu ya? Walah itu dia mas, saya udah ngasih info lengkap kok sama dia. Mungkin dia belum baca mas. Mereka mengobrol sampai menjelang petang. Saatnya mereka siap-siap. Tetangga dan sanak saudara Rio mulai berdatangan membantu menyiapkan makanan. Walaupun tidak banyak yang datang, tapi lumayan juga tenaganya untuk membantu pekerjaan Asri. Soalnya Asri itu dandanin Yuan. Ya ampun, adik iparku ini cantik banget sih. Mbak jadi pangling loh dek, puji Asri. Suaranya sampai kedengeran sama Rio dan Amar. Sepertinya Asri sengaja karena pujiannya ditunjukkan ke Yuan. Tapi wajah dan mulutnya menghadap ke arah dimana teras rumah berada. Hus mbak, jangan lebay. Ini mah gak ada bedanya kok mukaku tadi sama yang sekarang. Gerutu Yuan yang setengah menahan malu karena para tetangga dan saudaranya yang lain penasaran hingga masuk ke kamarnya Rio, tempat Yuan didandani oleh Asri.